Sejarah seni rupa Nusantara zaman Batu Muda atau Besar. Seni rupa Nusantara pada zaman prasejarah adalah hasil karya manusia purba yang berkembang di wilayah Indonesia sebelum mengenal tulisan. Karya seni tersebut dibuat untuk memenuhi kebutuhan hidup, kepercayaan, serta sebagai sarana spiritual masyarakat pada masa itu. Perkembangan seni rupa prasejarah di Nusantara terbagi dalam beberapa masa, diantaranya itu zaman Batu Muda atau Neolitikum dan zaman Batu Besar atau Megalitikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai, perkenalkan nama saya Putri Ayubula dengan NIM 11202524. Saya merupakan mahasiswi program studi pendidikan kriya Fakultas Seni Rupa dan Desain di Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah video mengenai sejarah seni rupa Nusantara pada zaman muda atau Neolitikum dan zaman Batu Besar atau Megalitikum, beserta artefak dan pola hidup manusia purba. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas perkuliahan dan bertujuan untuk menambah wawasan kita atau pengetahuan saya mengenai perkembangan seni rupa serta kehidupan manusia pada masa prasejarah di Nusantara. Nah, pada video ini kita akan membahas bagaimana kehidupan manusia purba pada zaman Batu Muda dan Batu Besar, mulai dari pola hidup, hasil kebudayaan, hingga karya seni rupa yang menjadi cikal bakal perkembangan seni di Nusantara. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian zaman Batu Muda atau Neolitikum. Apa itu zaman Batu Muda atau Neolitikum? Mari kita bahas bersama-sama. Zaman Batu Muda atau Neolitikum ini adalah masa kehidupan manusia prasejarah ketika manusia sudah mulai menggunakan alat-alat dari batu yang diasah hingga halus. Pada masa ini manusia tidak lagi hidup berpindah-pindah, tetapi mulai menetap dan bercocok tanam. Kata Neolitikum berasal dari bahasa Yunani, yang dimana neo yang artinya baru, litos yang artinya batu. Sehingga Neolitikum berarti zaman batu baru atau zaman batu muda. Pada masa ini manusia mulai mengenal perkembangan dalam. Adapun ciri-ciri zaman batu muda atau Neolitikum, yang pertama, alat batu sudah diasah halus, contohnya kapak persegi dan kapak lonjong. Yang kedua, mulai bercocok tanam. Manusia mulai menghasilkan makanan sendiri atau food producing. Yang ketiga, hidup menetap. Mereka membangun perkampungan sederhana. Yang keempat, mengenal peternakan. Hewan mulai dipelihara untuk kebutuhan hidup. Yang kelima, adanya pembagian kerja. Setiap anggota kelompok memiliki tugas tertentu. Yang keenam, mulai berkembang kepercayaan. Masyarakat mulai percaya pada roh nenek moyang dan kekuatan alam. Nah, di sini kita juga membahas tentang zaman Batu Besar atau Megalitikum. Zaman Batu Besar atau Megalitikum ini adalah masa prasejarah ketika manusia mulai membuat bangunan-bangunan besar dari batu untuk keperluan pemujaan, upacara adat, dan penghormatan kepada roh nenek moyang. Kata Megalitikum berasal dari bahasa Yunani, yang dimana mega yang artinya besar dan litos yang artinya batu. Sehingga Megalitikum berarti zaman batu besar. Pada masa ini kehidupan masyarakat sudah lebih teratur dan memiliki kepercayaan spiritual yang kuat. Mereka mulai bekerja sama membangun batu-batu besar sebagai simbol kepercayaan dan penghormatan kepada leluhurnya. Mulai tahun zaman Megalitikum. Di Indonesia zaman Megalitikum diperkirakan mulai sekitar 2500 SM hingga masa awal masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Zaman ini berkembang bersama dengan akhir masa Neolitikum dan berlanjut hingga masa logam. Ciri-ciri zaman Batu Besar atau Megalitikum. Ciri utamanya itu, yang pertama menggunakan batu besar, yang kedua berkaitan dengan kepercayaan, yang ketiga pemujaan roh nenek moyang, yang keempat adanya ritual adat. Adapun yang menjadi pola hidup mereka pada zaman Batu Besar atau Megalitikum, yang pertama hidup menetap, yang kedua memiliki pemimpin kelompok, yang ketiga mulai terbentuk stratifikasi sosial sederhana. Artefak Megalitikum atau jenis-jenis artefak. Yang pertama, menhir, batu tegak untuk pemujaan roh nenek moyang.
dolmen, meja batu tempat sesaji. Yang ketiga, sarkofagus, peti kubur dari batu. Yang keempat, punden, berundak, bangunan bertingkat untuk pemujaan. Yang kelima, arca, batu, patung sebagai simbol leluhur. Kesimpulan pada pembahasan kita kali ini yaitu sejarah seni rupa Nusantara pada zaman Batu Muda atau Neolitikum dan zaman Batu Besar atau Megalitikum menunjukkan bahwa manusia purba di Nusantara sudah memiliki kemampuan berpikir, berkarya, dan menciptakan benda-benda yang memiliki fungsi sekaligus nilai kesenian. Pada zaman Neolitikum, manusia mulai hidup menetap, bercocok tanam, serta membuat alat-alat dari batu yang sudah diasah halus seperti kapak persegi dan kapak lonjong. Kehidupan yang lebih teratur membuat manusia mulai mengenal unsur keindahan dalam berbagai hasil kerajinan dan peralatan hidupnya. Sementara itu, pada zaman Megalitikum, perkembangan seni rupa terlihat dari pembuatan bangunan dan artefak batu besar seperti menhir, dolmen, sarkofagus, dan punden berundak. Artefak tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana kehidupan, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan dan penghormatan terhadap roh nenek moyang. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat zaman purba sudah memiliki nilai budaya, religi, dan kemampuan artistik yang berkembang. Pola hidup manusia purba pada masa itu juga mengalami perubahan dari hidup berpindah-pindah menjadi menetap dan membentuk kelompok masyarakat. Mereka bekerja sama dalam bertani, berburu, dan membuat berbagai alat kebutuhan hidup. Dengan demikian, seni rupa Nusantara pada zaman Batu Muda dan Batu Besar menjadi bukti awal perkembangannya kebudayaan, kreativitas, dan peradaban manusia di Indonesia. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.